Salam, sahabat pagi jemaat Surya dikasih Tuhan Yesus, bertemu di pagi yang indah ini dalam kasih karunia Tuhan. Tema tetap meneruskan tentang Roh Kudus. Hasil dikendalikan oleh Roh Kudus bagian yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Kesetiaan itu sangat penting bagi umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Adik-adik, kita pernah banyak tahu di mana hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan banyak yang jatuh karena tidak setia dengan pasangan hidupnya. Banyak hamba Tuhan berselingkuh, melakukan perselingkuhan dan tidak setia di dalam hubungan pernikahannya. Dia tidak bisa menjaga kesetiaan di dalam hubungan pernikahannya. Oleh karena itu kita akan belajar, kita harus setia. Mengapa kita harus berlaku setia? Yang pertama, karena Tuhan Yesus itu adalah setia. Jadi sebagai anaknya, sebagai anak Tuhan, kita harus meneladani tentang karakter Tuhan kita, yaitu setia. Jadi orang yang setia itu adalah orang-orang yang meneladani karakter Kristus. Orang yang saat ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak setia, berarti perlu dipertanyakan. Dia bukan anak Tuhan, dia bukan hamba Tuhan, dia bukan pelayan Tuhan. Yang saat-saat itu tidak berlaku setia dengan pasangan hidupnya, dengan keluarganya, kita boleh bilang mereka adalah orang-orang yang tidak menjaga kesetiaan, adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ingat, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Oleh karena itu kita sebagai anaknya, kita harus setia. Yang kedua, karena kesetiaan merupakan tuntutan Tuhan. Tuhan menuntut dalam hidup kita, dituntut untuk setia. Kita akan baca dalam Mika 6 ayat ke-8. Mika 6 ayat ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Ingat, apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan. Ingat, kita baris bawahi, mencintai kesetiaan. Jadi kalau hari-hari ada orang yang tidak setia, berarti dia tidak menjalankan tuntutan Tuhan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Poin yang kedua, kita harus setia dalam hal apa? Yang pertama, kita harus setia dari perkara-perkara yang kecil. Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, saat ini kita disediakan dalam perkara-perkara yang kecil, berkat-berkat yang kecil, curahan berkat-berkat yang kecil bagi kita, ekonomi yang kecil saat ini Tuhan berlakukan bagi kita. Kita harus setia, kita harus bersyukur. Ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, pekerjaan yang kecil, usaha yang kecil, ekonomi yang kecil, Tuhan akan izinkan memberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, orang yang tidak benar melakukan perkara-perkara yang kecil, ingat, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Orang yang tidak bisa menjaga perkara-perkara yang kecil, usaha yang kecil tidak bisa dijalankan, tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia tidak akan diberikan oleh perkara-perkara yang besar atau berkat-berkat yang besar. Yang kedua, setia dalam apa? Dalam dipercayakan pelayanan. Kita baca dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dalam pelayanan kita juga harus berlaku setia. Kita harus berlaku setia. Apapun pelayanan saat ini kita jalankan. Mungkin hanya nyapu, ngepel dan sebagainya, menata gereja kecil untuk manusia, tapi melakukan itu dengan setia. Mungkin hanya berdoa di rumah, doakan jemaat, tidak pernah dilihat orang pada saat berdoa, nggak pernah lihat di mimbar pada saat berdoa, tapi dengan tekun melayani dengan doa-doanya, tetap berlaku dengan setia, dia akan diberkati dengan doa-doanya. Bukan hanya pemain musik, bukan seperti saya yang di mimbar dengan firman Tuhan saja, pelayan Tuhan yang setia yang dipakai Tuhan. Tapi semua kita layani dengan setia. Gunakan pelayanan itu dengan setia karena Tuhan sudah percayakan itu kepada kita. Yang ketiga, dalam semua perbuatan kita. Amsal 3 ayat 3.
Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi dalam setiap perbuatan kita harus berlaku setia. Yang keempat, yang paling penting, dalam hubungan suami istri. Ibrani 13 ayat yang keempat, saya akan baca terjemahan lain. Semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan. Itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain. Orang yang cabul dan orang yang berzina akan diadili oleh Allah. Orang yang tidak setia, orang yang berzina, orang yang cabul, hamba Tuhan yang cabul, hamba Tuhan yang berzina, hamba Tuhan yang tidak menjaga kesetiaan, pelayan Tuhan yang tidak menjaga kesetiaan, itu akan diadili oleh Allah. Yang kelima, yang terakhir, yaitu setia dalam berpegang pada perintah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 17 ayat 37. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan, peraturan, hukum dan perintah yang telah dituliskannya kepadamu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Lakukan perintah Tuhan, ketetapannya, hukum-hukumnya, semuanya dilakukan dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Setia tetap kepada Tuhan, jangan berbakti kepada Allah-Allah lain. 2 Raja-Raja 17 ayat 39 yang terakhir, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuh. Puji nama Tuhan, hari ini kita berada setia. Kita sama-sama menjaga kesetiaan kita, kesetiaan kepada pasangan kita, kesetiaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya harus tetap kita jaga. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.